Malam itu, angin berhembus pelan di halaman belakang rumah tua. Suara jangkrik bercampur dengan bisik halus yang entah berasal dari mana. Dan seorang pemuda berdiri sendirian di depan sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Dan malam itu, ia tidak tahu bahwa air sumur bisa memantulkan lebih dari sekadar bayangan. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Makasih nih yang udah mampir ke channel Hanya Horor. Sebelum Ane lanjutin ceritanya, kenalin dulu. Ane Encang Adis mau coba bawain model ginian. Mudah-mudahan berkenan di kuping pemirsa ya. Iya udah yuk lah, langsung aja ceritanya. Fahmi baru saja menghadiri undangan yang tidak pernah ia doakan. Pernikahan mantan yang kini sah menjadi istri orang lain. Dan demi menjaga kewarasannya, ia kabur, pulang kampung ke rumah neneknya yang sejak tahun 90-an belum pernah ganti lampu neon. Malam itu, Fahmi merasa gelisah. Kejadian di hari ini masih membuatnya tak nyaman. Ia berjalan ke halaman belakang, berharap dapat menghilangkan semua sedihnya. Dan di sana, ia melihat sebuah sumur tua, berlumut, gelap, dan terbuka begitu saja. Fahmi duduk di tepi sumur. Kepalanya tertunduk. Air mata menetes teringat pernikahan mantannya tadi pagi. Tangannya gemetar menggenggam tisu kondangan. Rasa sakit itu terus memenuhi dirinya. Aku rela kok, Li. Asal kamu bahagia. Tapi kenapa? Nikahnya sama teman kosku juga. Tiba-tiba terdengar suara perempuan seperti berasa jauh dari kedalaman. Aku juga pernah ditinggal. Fahmi langsung menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Fahmi bingung, bercampur takut. Tadi aku ngomong sendiri kan? Terdengar kembali suara perempuan itu lebih dekat. Iya, aku juga. Suasana seketika terasa mencekam. Fahmi lari ke rumah secepat kilat, masuk ke kamar, menutup pintu, pasang headset, putar playlist lagu religi, dan membaca doa-doa pendek dengan nada gemetar. Enggak apa-apa dah, yang pendek-pendek aja. Suara pesan di layar ponselnya tertulis pesan aneh. Sri, mengikutimu. Fahmi tidak tahu siapa itu Sri. Tapi sejak malam itu, sumur tua di belakang rumah tidak pernah lagi sunyi. Di dasar sumur, jauh di dalam air yang hitam dan tenang, terlihat sesosok perempuan berdiri, mengenakan kain putih, rambut panjang menutupi wajah. Tapi
ia tersenyum. Akhirnya, ada yang mau dengerin aku lagi. Setelah malam itu, Fahmi mulai merasakan hal-hal aneh di rumah neneknya. Tapi seperti kebanyakan manusia modern, ia memilih menyangkal. Dikira itu hanya efek kopi dan kebanyakan curhat di sumur. Pagi itu, Fahmi memulai harinya seperti biasa. Sarapan mie rebus 2 bungkus. Muka mantannya membayangi di atas kuah mie itu. Dia menatap kosong ke arah panci mendidih. Karena saat itu cuma itu yang panas, selain kenangan dia dan Lilis. Selesai menyantap habis semua mie dengan kesedihan yang belum juga pergi. Ia menuju kamar mandi. Udara di lorong terasa lembab. Cermin berembun. Padahal belum ada yang mandi. Ia membuka dan menutup keran memastikan tidak ada air yang bocor. Lalu keluar dari kamar mandi. Dan keran kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Keran, bukan keren. Nah gitu. Fahmi terdiam dalam hati berbisik. Perasaan tadi udah aku tutup deh. Fahmi kembali ke kamar mandi. Meraih keran. Ia matikan air dan mengangkat wajah menatap dirinya cermin. Tiba-tiba, di balik embun di cermin, ada bayangan perempuan berambut panjang. Dia menatapnya dari belakang. Seketika Fahmi berteriak. "Mamak? Nenek? Paket!" Tidak ada jawaban. Fahmi menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Langkahnya terburu-buru, pintu kamar mandi ditutup keras. Sejak saat itu, gangguan semakin sering terjadi. Handuk berpindah tempat, gayung jatuh sendiri. Dan semalam, ia mendengar suara perempuan sedang menyanyi di kamar mandi jam 2 pagi. Padahal tidak ada satupun orang di rumah itu yang bisa nyanyi. Bahkan karaoke pun sudah rusak dari tahun 2006. Di tengah ketegangan, Fahmi mencoba bersikap normal. Ia posting story. Fahmi mengetik caption lesu. Pagi dingin, tapi tidak sedingin sikap mantan. Notifikasi suara. Masuk. 1 orang melihat storymu. Tapi yang aneh, yang lihat story itu namanya Sri. Foto profilnya hitam putih. Wajah perempuan buram dengan rambut panjang menutupi mata. Fahmi gemetar. Ini siapa sih? Kok kayak yang di cermin tadi? Malam harinya, Fahmi terbangun. Dengar suara gayung jatuh sendiri. Ya Allah, Sri ya, gak usah mandi malam-malam dong. Sunyi. Lalu, suara tawa perempuan pelan sayup dari belakang. Sri berbisik lembut. Aku cuma mau bareng. Kita kan sekarang serumah. Fahmi tersadar sepenuhnya. Ini
bukan mimpi. Karena tiap malam, kamar mandinya dipakai oleh seseorang yang tidak pernah ia undang. Malam itu, Fahmi terbangun oleh suara genteng berderak. Ia pikir kucing atau tetangga mabok yang nyasar ke atap. Tapi suara itu diiringi suara perempuan yang bilang, "Mi, bangun, aku tunggu di atas." Fahmi membuka jendela kamar. Matanya masih sepet. Tapi di atas genteng rumahnya, ada seseorang duduk membelakangi bulan. Berbaju putih, rambut panjang, dan sedang mengayun-ayunkan kakinya seperti anak kecil yang lagi nunggu di halte angkot. Fahmi bisik pelan, Itu Sri." Dari atas genteng, dengan nada riang dan menakutkan, "Ayo naik, aku udah bawa bekal." Fahmi membatin, "Bekal? Bekal apa? Ini bukan piknik di kebun. Ini genteng. Dan ini malam Selasa Kliwon." Tapi Fahmi, mungkin karena terlalu galau atau udah terlalu lelah dengan dunia, akhirnya naik juga ke atas genteng untuk kencan pertama dalam hidupnya yang gak disangka, dengan arwah penasaran penunggu sumur. Sri dengan lembut dan agak polos, namun tetap terdengar menyeramkan, berkata, "Aku bawa ini, sebungkus nasi kucing sama cilok." Fahmi berbisik pelan, masih syok. "Kamu makannya beneran?" Sri tersenyum. "Enggak sih, tapi aku suka baunya, biar terasa kayak manusia." Mereka duduk berdampingan. Sunyi. Hanya suara angin dan sesekali suara genteng bergeser karena berat badan Fahmi. Fahmi dengan canggung bertanya, "Sri, kamu tuh sebenarnya apa sih?" Dengan suara pelan, Sri menjawab, "Aku pernah hidup, pernah jatuh cinta, dan pernah ditinggalin. Makanya aku ngerti rasanya kamu. Tapi kenapa aku, Sri?" Sri tersenyum pahit, "Karena kamu nggak takut lihat aku. Kamu itu cuma takut sendirian." Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berdua di atas genteng, ditemani angin malam, sebungkus nasi kucing dan cilok dari alam lain. Fahmi kaget. "Sri, gentengnya bunyi tuh. Ini kuat nggak sih?" Sri dengan cuek, "Tenang, kalau jatuh kamu selamat. Aku udah biasa." Fahmi terdiam. Dia tidak tahu, haruskah ia merasa nyaman atau justru ketakutan. Tapi satu hal pasti, kencan pertama versi ini tidak akan pernah bisa diceritakan ke siapa-siapa. Dah, ini yang bikin skrip mana? Kencan kok ada versinya sih? Mohon maaf guys, semburan sayang. Lagian ade aja. Herman. Oke dah, lanjut lagi. Beberapa hari telah berlalu. Malam itu, langit menangis. Atau mungkin ada yang lagi ulang tahun, tapi lupa dibeliin lilin. Di balik hujan, Fahmi duduk sendiri di kamar, menatap handphone yang sudah 2 hari tidak ada chat dari Sri.
Lalu pesan itu datang. Aku harus pergi, Mi. Dia menikah besok. Fahmi bingung. Loh, dia siapa? Sri, mau kemana? Malam semakin larut. Fahmi mendengar suara dari sumur. Ia keluar rumah dan mendapati Sri berdiri di tepi sumur, mengenakan gaun putih berselendang merah, seperti mau lamaran. Fahmi dengan nada tercekik, "Sri, kamu mau kemana?" Sri menjawab lembut dan sendu, "Aku harus datang ke pernikahan mantanku. Aku janji mau ngeliat dia bahagia, meskipun dia yang bikin aku masuk ke sumur ini." Fahmi tercekat antara kasihan dan takut bakal disuruh jadi driver antar hantu. Fahmi samar meragu. Mau aku temenin?" Sri tersenyum pucat. "Nggak usah, tapi kamu bisa bantu satu hal." Seketika Fahmi menegang, ia pun terpaksa mengangguk. Dan saat Sri membisikkan permintaannya, wajah Fahmi memucat, mata membelalak, dan hanya bisa berteriak, "Kamu mau aku bikin PowerPoint?" Ternyata Sri minta Fahmi bikin presentasi pernikahan mantannya dengan background instrumental Kenangan Terindah dan transisi Love Shape pakai PowerPoint 2007. Lah, apaan nih? Ceritanya apa emang begini? Sorry. Singkat cerita, saat di acara pernikahan, Sri muncul di situ. Duduk di kursi paling depan, dan setiap tamu yang lewat langsung mules. Mempelai pria pingsan, mempelai wanita histeris, fotografer kabur bawa lensa. Dan dari layar proyektor, terlihat slideshow PowerPoint yang dibikin Fahmi. Teks slide, "Kenangan itu abadi, meski aku sudah jadi penghuni sumur." Setelah malam itu, Sri tidak muncul lagi. Sumur itu kembali sepi. Tapi setiap kali Fahmi buka PowerPoint, slide itu masih tersimpan dengan nama file Cinta Sri, Final Fix. Jangan diubah lagi, PPTX. Oke, sampai situ dulu ya guys. Pesan dari cerita ini, kalau suatu saat kalian galau, jangan curhat di sumur ya. Cerita ke abang aja, gak ape-ape. Cile, cerita ke abang gak tuh? Oh kalau kalian suka nih cerita, tolong di-share video ini ke teman-temannya ya. Jangan lupa klik like ame subrek nih. Channel Hanya Horor. Soalnya aneh masih banyak cerita yang belum sempat aneh ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit. Sampai jumpa di cerita aneh selanjutnya.